kita tahu sendiri ya negara kita perkembangannya seperti apa dan bisa ngelakuin yang kayak gini. Gua jujur amazed. Oke, healthy people, balik lagi nih sama kita di sini. Ini dengan suasana yang kayaknya agak beda nih. Beda banget. Beda banget. Papawan. Iya. Ya nih kita lagi dalam suasana yang berbeda nih. Gitu ya. Nah, sorry nih teman-teman, saya masih harus menutupi kecantikan saya terlebih dahulu ya, gitu ya. Dikarenakan protokol. Kayaknya alasan doang ya. Dia di rumah pun menjaga protokolnya. Oke. Luar Jadi biasa. kita hari ini kira-kira mau ngobrol-ngobrol apa nih kok? Nah, gini Sa, kita mau bahas sedikit tentang Omikron nih. Kan sekarang memang sih kita udah ketinggalan jauh banget tentang Omikron ya. Cuma masih banyak yang salah tangkap nih tentang Omikron. Mungkin bisa dijelasin nggak Sa tentang Omikron Sa? Dibanding Delta ya abis itu ya. Oh, oke. Ya. Ini Omikron nih memang varian baru ya, varian baru dari si virus COVID-19 yang sudah bersahabat kayaknya ya sama kita ya selama kurang lebih 2 tahun ya kita ya. 2 tahun nih kita ngalamin dari yang PSBB, PPKM ya, terus PPKM level 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Oke. Si Omikron ini adalah bentuk mutasi ya. Kayaknya kalau misalnya kalian belum pernah dengar atau belum pernah tahu virus COVID itu gimana gitu, dan sebenarnya virus COVID itu apa, mungkin boleh cek video kita yang sebelumnya. Kita udah pernah ngejelasin, kita udah pernah bahas juga tuh. Ya, jadi cekidot dulu tuh yang sono tuh. Siapa tahu bisa nambah ilmu kan. Jadi gue pernah bilang nih sama teman-teman kalau misalkan COVID itu sebenarnya flu-like symptom ya. Jadi maksudnya mirip sama orang flu. Mirip sebenarnya sama virus flu. Yang dimana memang sifat dasarnya itu memang sering bermutasi gitu. Ya. Nah, muncullah si Omikron ini sebagai bentuk mutasi, sebagai bentuk adaptasi dari si virus COVID ini sendiri gitu. Memang kebanyakan yang kita temukan saat ini ya dengan variannya si Omikron, varian Omikron saat ini itu adalah varian yang bisa dibilang itu cukup ringan ya gejalanya dibandingkan waktu kita tahun lalu dengan varian Delta ya. Delta itu gila-gilaan banget ya. Yang pengen tahu juga keriuhannya Delta kayak apa juga udah ada di video kita sebelumnya gitu. Jangan lupa dicekidot. Oke, bentar. Gejala nih Sa, gejalanya ya, apa tuh kayak gimana gejalanya? Sesak napas nggak? Mostly ya yang Omikron sekarang tuh lebih banyak itu gatal tenggorokan atau sakit tenggorokan gitu ya, batuk ya. Justru kalau dulu kan ada yang namanya kehilangan indera penciuman atau kehilangan indera perasa ya. Maksudnya nggak bisa mencium bau atau dia nggak bisa ngerasain makanan gitu kan, nggak bisa ngerasain rasa. Nah, justru pada varian Omikron ini tuh sedikit ditemuin ada gejala kayak gitu. Ada sih, tapi nggak seheboh waktu yang varian sebelumnya yaitu Delta. Jadi ini yang lebih justru orang itu sekarang lebih justru diduganya banyak yang nggak tahu kalau sebenarnya itu mereka tuh sebenarnya udah COVID gitu. Karena gejalanya benar-benar yang dia gue nggak ngerasain. Ada yang demam tapi justru malah banyak kan nggak demam. Banyak yang nggak demam, banyak yang hanya benar-benar rasanya gatal tenggorokan, batuk pileknya juga bukan yang mungkin yang sampai gitu, sampai heboh banget gitu. Enggak, jadi mereka merasa mungkin bahwa gue mungkin kecapean kali ya, gue mungkin kurang tidur kayaknya ya, sehingga mereka nggak sadar kalau sebenarnya itu mereka tuh udah terinfeksi sama COVID. Jadi gitu. jatuhnya OTG dong. Pelajaran juga ternyata asimptomatis loh. Gimana? Jadi jatuhnya OTG dong. Iya, bener banget. Jatuhnya justru malah lebih banyak yang OTG dibandingkan yang bergejala ya. Itu beberapa kali gue
screening ya, maksudnya swab secara acak gitu ya. Itu juga nggak jarang kita dapetin tiba-tiba positif gitu, tapi dia juga nggak ngerasain apa-apa, nggak ada keluhan sama sekali, terutama yang usia-usia remaja tuh. Usia-usia remaja yang maksudnya 15-20 tahun tuh, usia-usia yang memang produktif, aktif gitu ya. Memang daya tahan tubuh mereka kan bagus ya, gitu ya, karena secara masih muda banget gitu. Nah, justru anak-anak remaja ini rata-rata nggak terkonfirmasi COVID tapi tidak merasakan gejala apapun. Nggak ada gejala. Gitu, tapi konfirmasi positif gitu. Nah, jadi memang lebih banyaknya nih ke arah OTG asimptomatik ya dibandingkan yang gejala. Makanya kenapa posisinya sekarang saat ini kalau mungkin teman-teman lihat rumah sakit rame nggak? Rame sih, tapi penuh nggak? Ya masih ada tempat, nggak kayak kemarin bludak susah cari rumah sakit ya gitu. Kalau sekarang karena memang ringan, yang lebih banyak, yang lebih penuh yang mana? Ya Wisma Atlet, hotel-hotel buat isoman gitu ya, isoman di rumah gitu. Jadi memang lebih banyaknya adalah orang-orang yang isoman gitu. Oke. Nah, untuk obatnya sendiri? Untuk obatnya sendiri gimana tuh, Sa? Obatnya sih sama ya, maksudnya ya sama seperti pada COVID umumnya ya, dimana ya memang pastinya obat-obatan simptomatik gitu ya. Simptomatik tuh maksudnya ya kalau demam ya diobatin demamnya, kalau batuk ya dikasih obat batuk gitu ya. Mungkin yang menjadi sedikit tambahan adalah sekarang kita sudah menggunakan antivirus ya. Terus ini menurut gue terobosan baru dari program pemerintah yang gue cukup amazed ya. Maksudnya pemerintah itu 2 tahun coy ini pandemik dan mereka masih berusaha mau bantu kita, maksudnya warga negaranya. Gue sih luar biasa ya gitu ya, dengan meskipun orang terserah ya mau menganggap gue pro pemerintah kayak atau apapun, tapi hebat sih menurut gue. 2 tahun kita struggling gitu ya, dan pemerintah masih mau, ya udahlah gue masih mau support warga gue gitu ya. Karena sekarang itu kalau kalian terkonfirmasi positif ya, kalian apalagi kan sekarang sudah ada aplikasi yang Peduli Lindungi itu ya, gitu kan. Pasti teman-teman udah pada tahu semua deh. Nah, ketika kalian positif itu, kalian tuh langsung dapat kayak notifikasi gitu, baik itu di aplikasi Peduli Lindungi ataupun nanti ada dapat surat cinta dari Kemenkes, dapat WA, dapat Japrian coy. Langsung ya. Dapat Japrian. Langsung ya. Dapat Japrian beneran. Nggak lewat orang lain ya, langsung ya. Iya, gue bingung ya. Ini bukti ya gitu. Gue juga dapat nih tuh. Kelihatan nggak sih? Okay. Dari Kemenkes tuh ya. Aku dapat surat cinta. Itu isi apa aja, Sa? Jadi itu ini karena for your information guys, gue salah satu orang yang positif juga. Jadi saat ini gue masih isoman. Nanti kita cerita nih kenapa bisa positif. Nanti cerita kenapa akhirnya aku merasakan apa yang namanya WFH dan apa yang namanya itu COVID. Padahal udah jaga-jaga nggak mau jangan sampai gitu ya. Tapi di WhatsApp-nya si Kemenkes ini tuh bilang, halo Samantha, nik kamu sekian telah terdata di dalam sistem Kemenkes RI. Kamu sebagai pasien positif COVID. Kami ingin menginformasikan bahwa COVID-19 dapat disembuhkan. Wow. Kamu bisa mendapatkan konsultasi dan pengobatan gratis loh. Tuh. Diawasi oleh Kemenkes RI langsung. Jika saat ini kamu sedang melakukan isolasi mandiri dan belum mendapatkan pengobatan, kamu boleh mengklik link di bawah ini. Jadi linknya tuh dia kasih ada banyak, gitu ya. Dari kalian bisa kayak konsultasi virtual langsung dan bisa tembus obat juga, dan obatnya dikirim ke rumah masing-masing. Gila nggak sih? Maksudnya menurut gua, Indonesia coy. Ya kita tahu sendiri ya negara kita perkembangannya seperti apa, dan
bisa ngelakuin yang kayak gini. Gua jujur amazed. Udah di wow WhatsApp loh gitu ya. udah di WhatsApp untuk ukuran langsung. Indonesia nih. Ya Sa, udah di WhatsAppin langsung, terus diperhatiin lagi ya. Aduh. Di WhatsApp diperhatiin, terus udah dapat obat belum? Kalau belum dapat obat, klik di sini ya, tebus obatnya di sini dan diantar ke rumah. Waduh. Gitu. Dan ada layanan layanan dokter 24 jam. Aduh. Jadi kayak wow, coy ini Indonesia loh yang ya kita bisa sama-sama tahu, bukannya kita mau menghina negara tercinta kita sendiri, tapi memang perkembangan teknologinya kan lebih lambat ya dibandingkan negara-negara lain. Tapi bisa melakukan hal-hal yang kayak gini, menurut gua itu udah salah satu kayak sesuatu hal yang buat gua ya, kayak karena kita gede di Indonesia dan udah menghadapi pandemi ini 2 tahun, dan kayaknya akhirnya aku merasakan sendiri gitu. Wow, aku merasa diperhatikan gitu. Ternyata tuh pemerintah itu peduli ya sama kita gitu. Terlepas dari apapun pendapat orang di luar sana ya, tapi gue merasa bahwa teknologinya memang diseriusin untuk membantu gitu, disediakan fasilitasnya. Meskipun dibilang sistemnya belum sempurna, ya oke lah, tapi proses untuk kita merenew teknologinya, proses kita untuk mengembangkan apa yang bisa kita lakukan tuh menurut gue ya itu udah sesuatu hal yang oke lah gitu. Patut kita apresiasi lah. Betul. Amazing ya. Jadi jangan takut kalau kena COVID. Langsung dapat surat cinta. Iya, langsung dapat surat cinta. Itu dimanapun. Wow. Berarti itu kalau misalnya dimanapun. Kita itu ngecek dimanapun. Iya, dimanapun. Jadi dan juga nggak perlu takut juga. Ada kan karena ada banyak juga teman-teman nakes yang positif juga ya, gitu ya. Jadi ada beberapa daerah yang mereka, terutama sih untuk daerah sekitar Jabodetabek ya. Iya. Jadi mereka itu setiap daerah di Jabodetabek itu ada membentuk yang namanya tuh tim pantau sendiri-sendiri. Maksudnya sesuai dengan wilayah masing-masing. Biasanya sih dikoordinirnya sama tim dari puskesmas gitu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang isoman, kan tadi kan terdaftar tuh, maksudnya terdeteksi lah sama Kemenkes juga kan ya. Nah, data itu di-share tuh sama si Kemkes itu ke wilayah masing-masing melalui jejaring puskesmas. Jadi misalnya lu ada di puskesmas Tanah Abang contoh gitu ya. Lu tinggal daerah Tanah Abang, terus lu ceritanya tuh konfirmasi positif dan lu terdaftar sebagai pasien yang isoman doang nih gitu ya. Nah, jadi si Kemenkesnya kasih ada ada surat cintanya. Nah, itu juga mereka tahu, orang-orang puskesmas tuh juga tahu nih kalau lu tuh lagi isoman. Nah, biasanya akan ada orang puskesmas juga nih yang akan mantau lu, kayak nanyain, kamu kondisinya gimana hari ini? Ada keluhan nggak? Gitu. Kalau butuh bantuan, bahkan si orang puskesmas itu bisa bantu jemput gitu ya, jemput untuk periksa, atau bahkan membantu kalau misalnya harus membutuhkan perawatan lebih ke rumah sakit. Jadi udah ada tim pantau kecil yang memang kayak satgas kecil lah ya gitu. Itu di setiap daerah masing-masing, dan menurut gua ya itu udah hal yang luar biasa ya, karena mungkin kita juga pengen penyebarannya jangan sampai meluas banget. Sehingga memang dikerahkan gitu, dan menurut gua sih salut, dan itu gabungan loh, ada yang maksudnya nggak cuma tenaga kesehatan tapi non nakes juga, bahkan ada yang melibatkan komunitas-komunitas setempat. So ya luar biasa nih, kita perjuangannya terus, ayo lawan COVID. Oke. Nah, terus gimana nih ceritanya nih, lu bisa sampai kena akhirnya ya, seorang nakes nih, Dokter Sasa nih bisa kena tuh. Gimana ceritanya? Iya nih, sebenarnya jujur gue pribadi juga nggak nyangka ya, kayak
Sebenarnya Guys, gue bukan vaksin lengkap loh ya. sebenarnya bukan lu doang yang nggak nyangka, Kak. Kita semua juga nggak nyangka. Iya, kan sebenarnya kita waktu itu sempat mau on air ya. Ya. Jadi guys, sebelumnya tuh kita sudah mau airing nih. Kita lagi mau bahas Omikron juga gitu ya. Kita lagi mau bahas Omikron juga. Udah janjian ya. Waktu itu juga nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba kita sempat dengar kita chat-chatan di grup si Komario ya. Komario bilang istrinya ya kemarin ya. Apa anaknya gitu ya. Istrinya dia bilang gini, positif nih gitu kan, istri gue lagi mau PCR dulu nih gue sama anak gue gitu ya gitu kan. Nah itu juga di situ pun sebenarnya gue juga nggak berpikir bahwa paling dia negatif lah gitu. Terus gue juga nggak menyangka maksudnya masa sih gue positif gitu kan. Karena jujur pada saat dia lagi kayak gitu tuh gue tuh lagi gue tuh lagi swab, gue tuh lagi swab PCR, lagi swab PCR rutin. Karena kan kalau kita di rumah sakit ya kita memang, ya lu sakit nggak sakit emang di PCR gitu loh, gitu kan. Nah itu memang ada, gue memang melakukan swab karena rutin, gitu, swab karyawan rutin lah. Gue rutin ini. Nah terus udah gitu memang sih gue sempet ada gejala, cuman itu tadi karena ringan loh. Karena yang gue rasain tuh cuman gatal tenggorokan, itu awalnya. Gue tuh nggak ada batuk, nggak ada apa, gue cuman bener-bener gatal tenggorokan. Gitu, rasa tuh tenggorokan tuh gatal banget, nggak nyaman lah gitu. Gue pikir kayaknya gue mau radang nih gitu kan. Apa gue kebanyakan makan gorengan ya? Apa gue makan baru mau gue tanya itu gitu kan? Baru mau gue tanya itu. Iya, karena pas banget kayak sebelumnya itu juga kebetulan, maksudnya kayak gue kayak abis makan gorengan juga gitu. Jadi kayak ini apa karena gue makan gorengan ya gitu loh. Jadi kan kayak pikirannya nggak ada ke arah sana gitu. Karena ya jujur aktivitas kantor pulang ya. Terus kan kita masih protokol. Gue nggak keluar kemana-mana juga gitu ya. Hari-hari raya pun nggak ada kita kayak mungkin makan bareng apa segala macam, emang enggak gitu. Jadi kayak nggak kepikiran lah ke arah sana gitu. Kebetulan nyokap tuh lagi batuk-batuk tuh sebelumnya, 2 hari sebelumnya tuh nyokap lagi batuk-batuk. Cuman gue pikir memang kadang nyokap suka batuk kalau misalnya kedinginan. Gue pikir AC-nya kedinginan kali ya. Terus gue bersihin AC gitu, maksudnya mungkin kan takutnya debu apa gitu loh. Masih nggak kepikiran gitu, karena nyokap tuh nggak pernah keluar rumah. Nyokap tuh di rumah, ibadah juga Zoom, kayak nggak ketemu teman-temannya juga, karena gue jujur melarang gitu. Maksudnya mami kalau ada itu jangan dah gitu kan, maksudnya menjaga lah ya gitu kan. Terus nyokap nggak pernah lepas masker, terus segala macam yang kayak dari hand sanitizer sampai desinfektan tuh kalau kemana-mana tuh kita tuh pasti ada gitu loh, bawa gitu kan. Jadi kayak nggak mikir lah, orang nggak ada kontak sama siapa-siapa gitu kan. Nah suami sehari sebelumnya tuh sempet demam. Nah aku pikir ya dia capek kali ya, gitu kan. Capek lah, mungkin ya memang kerjanya lagi banyak, jadi nggak ada kepikiran juga gitu. Nah pas di hari Jumat itu kita lagi ngobrol nih, aku lagi swab rutin gitu ya. Terus mau pulang kantor itu suami cerita, ngomong kayaknya badan aku mulai nggak enak deh gitu kan, udah mulai nggak enak nih gitu ya. Terus dia tuh cerita, jadi 2 hari sebelum dia ada gejala itu, dia sempat ketemu salah satu temennya yang baru pulang dari Taiwan gitu. Wow. Ketemu di kantor. Kebetulan temennya itu positif dan kita juga baru tahu. Ya, si temennya ini tuh memang nggak ngomong ke siapa-siapa kalau misalkan dia tuh ada gejala gitu. Terus setelah 2 hari kemudian
2 hari kemudian dia ternyata dinyatakan positif tuh dia tuh baru kasih tahu ke kita karena kontak tracing. Ya kan, kalau kita ini terus kayak kok nggak ngomong ya kemana-mana, kita juga kan nggak ada yang nyangka juga, karena meskipun ketemu tapi masker tuh nggak pernah lepas loh gitu kan, maksudnya kita tetap jaga gitu. Wow gitu kan, akhirnya tuh ya udah pas hari itu juga aku Jumat malam aku akhirnya antigen, aku memang akan sebenarnya ada antigen sendiri di rumah. Aku antigen ini si mama sama suami. Aku colok sendiri gitu ya. Wah, garis 2 positif. Waduh, panik lah aku. Aduh, gila. Nah, terus buru-buru lah. Aduh, pakai masker gitu kan. Terus kasihan kan nyokap batuk-batuk gitu kan. Suami lemes gitu kan. Nyetir mobil tuh udah oleng lah gitu. Duh, kemana nih gitu kan. Akhirnya tuh malam jam berapa ya, jam 11-an malam itu karena aku juga panik gitu, kayak aduh gila, masalahnya aku lebih panik karena orang tua sih. Iya. Orang tua kan gimana ya, kita pasti teman-teman yang tinggal sama orang tua, apalagi orang tuanya udah lansia, pasti ngerasain deh. Pasti kita kekhawatirannya lebih tinggi gitu, karena mereka lebih rentan gitu. Betul. Karena aku bakal gue bakal ngerasa bersalah banget nih kalau misalkan sampai nyokap gue kenapa-napa gitu loh, ya kan? Gitu. Betul. Jadi jam 11 malam aku telepon lah direktur aku, dok aku izin ya besok aku mau bawa keluarga nih ke rumah sakit gitu kan. Pinjem lah akhirnya, karena waktu itu suami udah lemes banget buat nyetir, aku nggak kasih dia nyetir. Akhirnya aku hubungin driver rumah sakit gitu kan, aku minta dijemput gitu. Mas aku minta dijemput ya. Oh dokter mau jemput mana? Ya aku jemput ke rumah ya mas, gini. Udahlah pokoknya aku ngatur lah. Aku izin kan sama direktur, dok aku pinjem ya mobil sama driver. Yaudah buruan deh gitu kan. Yaudah deh. Akhirnya Sabtu pagi kita semua nyokap sama suami gua swab gitu kan. Ya. Kita tunggu hasilnya. Kebetulan hasil gua pertama kali keluar, gue duluan nih hasil yang keluar dan gue positif gitu, kayak terus positif gitu. Terus udah gitu waktu itu city value-nya masih di 16-17, kayak oh berarti ini fase awal dong, ini gue baru terinfeksi juga dong gitu. Kayak enggaknya apa, masa sih kayak nggak percaya gitu loh, karena gila gue kemana gitu, gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak kemana-mana, nggak makan bareng, nggak apa, kayak masa sih gitu. Jadi shock juga gitu, karena kita juga udah jadi nggak tahu sebenarnya itu kita dapetnya dari mana. Memang kebetulan juga teman-teman di kantor juga udah ada beberapa yang positif. Kita satu ruangan gitu ya, jadi mungkin bisa dibilang 30-40% dalam satu ruangan itu tuh udah positif juga. Oh, oke. Tapi kan kita di kantor tuh nggak pernah lepas masker, nggak pernah juga cuci tangan selalu dan segala macam gitu ya. Jadi kayak gila ini dari mana, terus kayak wah udah pikiran tuh udah kemana-mana. Dari mana gitu. Udah yang penting nyokap sama suami gue bilang periksa oke. Hasil aman, kalau hasil aman ya udah nggak apa-apa kita isoman, aku bilang gitu kan. Toh ada aku bilang ya udah nggak apa-apa, nanti obat-obatan kan gampang, masih ada aku yang bisa ngaturin. Kok aku bilang gitu kan. Cuma benar-benar nggak nyangka gitu. Dan luar biasanya lagi ya, kita kan swab hari Sabtu, hari Minggu kan 1 kali 24 jam hasil keluar. Jadi hari Minggu keluar hasil, dan luar biasa ya. Ternyata tuh tetangga aku sebelah rumah persis juga positif. Wow. Di hari yang sama. Terus kayak makin bingung lagi gitu. Kayak emang sih, maksudnya beberapa kali ada kontak sama dia karena tetangga sebelah rumah persis gitu loh. Oke. Dan emang maksudnya kebetulan kan gue piara anjing kan, dia juga punya anjing, jadi anjing kita tuh sering main bareng. Oh, okay. Jadi meskipun kita maksudnya ketika ketemu sama mereka pun kita juga nggak pernah lepas masker, nggak pernah apa gitu loh, maksudnya tetap
Cuman waktu dia cerita, karena kan dia tahu aku dokter, kayak dia cerita, Ci, aku kok kayaknya ada ngerasa gini ya, kayak ada ngerasain gejala meriang-meriang segala macam. Terus aku memang bantu mereka akhirnya swab gitu kan, karena mereka di tempat swab drive-thru itu mereka udah penuh. Akhirnya mereka ke tempat aku memang buat swab. Kan hasilnya keluarnya sama besokannya juga gitu. Pas aku kayak, wow gitu, kayak aku juga kaget, sebelah juga positif, kita juga positif, gila ini dari mana? Kayak dia cerita sih, aku kemarin habis ketemu teman gerejanya dia yang positif gitu, mungkin dia dapat dari teman gereja juga gitu kan, bisa jadi juga. Terus kayak, aduh gila ya, ini gue yang nularin dia apa dinularin gue apa gimana, itu udah kayak nggak jelas. Waduh, ini dari mana? Dan kita tuh dengan masih fasenya tuh benar-benar kayak masih fase awal gitu. Masih fase awal banget gitu. Jadi kayak positif juga. Terus dia sempat bingung juga gitu kan. Kok Cece di dalam rumah tetap pakai masker sih, karena dia ngeliat gue di rumah kok pakai masker, gue bilang gitu. Terus gue bilang, kita tuh masih fase-fase awal nih, di mana memang kita masih dalam fase yang infeksius, artinya masih bisa nulari. Nah, masih menularkan, gue bilang. Kenapa sih gue lebih memilih pakai masker meskipun di dalam rumah? Karena gue pikir gini, tingkat orang regenerasi sel, masa kita pemulihan itu kan orang beda-beda ya, gitu. Orang tuh beda-beda, sehingga kalau misalkan oke lah kita sama-sama positif nih, tapi bisa aja kan lu sembuh duluan tuh dari gue, itu bisa aja gitu kan. Ya, nah ketika lu udah mulai sembuh, sedangkan gue masih dalam fase yang menularkan gitu kan, gue bisa nularin lo lagi kan, gitu loh. Sehingga gue bilang, setidaknya perlindungannya ya dengan masker, gue bilang. Setidaknya kalau kita bersin atau batuk, atau kita lagi ngomong nih, ngobrol, cuap gitu kan, setidaknya kan air liur dan segala macam itu kan setidaknya ketahan oleh masker, gue bilang gitu. Dan puji Tuhan ya, maksudnya gue bersyukur kan orang tuh bilang mungkin lu aneh banget ya gitu tuh, tapi menurut gue ini efektif ya, dan terbukti loh gitu ya. Ini memang luar biasa, yang gue selalu amazed ya. Gue paling takut sama nyokap gitu, karena nyokap lansia, gue takut dia kenapa-napa gitu ya. Tapi believe it or not, nyokap yang duluan sembuh dan nyokap yang duluan negatif. Amazing. Wow, debat. Gitu, luar, maksudnya kayak wow, gitu, gue senang banget itu. Shock juga gue, nyokap justru malah nyokap sembuhnya, maksudnya gejalanya turun lebih lama ya, maksudnya turunnya lebih cepat gitu, kayak dia gue kasih obat segala macam gitu ya, dia 2-3 hari setelah konfirmasi positif dia mulai nggak ada gejala tuh, maksudnya udah nggak batuk sama sekali gitu ya, seger banget. Nyokap tuh tiap hari pagi jemur matahari, dia senam sendiri gitu di belakang rumah. Kayak seger. Gue tanya, "Mami nggak apa-apa?" gitu kan. "Enggak ada rasa." "Enggak." gitu. Oh ya udahlah gitu kan. Gue pikir ya udahlah, bagus lah gitu kan. Sehat gitu. Karena gue udah menyediakan segala macam gitu ya di rumah. Gitu. Nah, dan ini proses panjang banget gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini teman-teman. Cerita gue masih panjang gitu, curhatan gue juga masih panjang, tapi berhubung kita mau ada sponsor yang lewat, jadi kita biarkan sponsor itu lewat dulu ya.